Tuhan melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom sahabat penerobos, salam jumpa kembali bersama GOB, Generation of Breakthrough. Hari ini saya akan bawakan satu tema yang kita akan bahas selama 3 kali berturut-turut. Hari ini adalah hukuman Tuhan atas bumi yang pertama. Jadi kita akan lanjutkan di berikutnya, yaitu hukuman Tuhan atas bumi 2 dan 3. Oke saudara, sebelumnya mari kita satukan hati, kita akan berdoa. Terpujilah nama Tuhan yang mengajar kami hari lepas hari, mengingatkan, menegur, menuntun kami agar kami semakin mengerti jalan Tuhan. Mari Allah Roh Kudus, pewahyuan hikmat turun atas hamba-Mu, dan biar nama Tuhan yang dimuliakan melalui pemberitaan firman pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya sahabat penerobos, kita akan membahas hukuman Tuhan atas bumi yang pertama, yaitu 7 materai yang dibuka. 7 materai yang akan dibuka. Oke, ayat Alkitab kita dari Wahyu 3 ayat 10 sampai dengan 11. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Ya saudara, ada perlindungan Tuhan dari hukuman yang akan dilakukannya atas bumi. Dan perlindungan ini diberikan kepada pertama, orang yang menjadi pelaku firman Tuhan saudara. Nah inilah yang harus kita lakukan hari-hari ini saudara. Jadilah pelaku firman Tuhan. Dan kedua, perlindungannya akan diberikan kepada mereka yang tekun menantikan Tuhan. Ya, menantikan Tuhan di mana saudara penantian kita? Ya pertama di gereja lokal saudara ya. Ibadah-ibadah yang diselenggarakan dalam gereja lokal hendaklah saudara tetap tekun menanti-nantikan Tuhan. Karena kita percaya 2-3 orang berkumpul Tuhan hadir. Nah mari datang nantikan Tuhan. Yaitu pada saat saudara datang beribadah, saya percaya Tuhan hadir. Terus nantikan kehadiran Tuhan. Juga tekun menantikan Tuhan di komunitas rohani. Misalnya ada KUL atau Komsel ya saudara. Ada pemuritan. Nah mari saudara bertekun di dalamnya. Dan juga saudara harus menantikan Tuhan dalam doa-doa pribadi atau saat teduh pribadi saudara. Nah inilah tempat-tempat kita menantikan Tuhan. Marilah saudara kita melakukannya karena Tuhan punya janji bahwa perlindungannya akan diberikan kepada kita yang mau menjadi pelaku firman Tuhan, yang tekun menanti-nantikan Tuhan. Tuhan janji kita akan dilindungi dari hari pencobaan yang akan datang atas dunia. Nah saudara, yang penting adalah ketekunan ya. Dengan cara apa? Pegang apa yang ada padamu, kata Wahyu 3 ayat 11. Jangan seorang pun mengambil mahkotamu. Maksudnya begini saudara, pegang apa yang ada padamu artinya saudara biarlah kita menjadi orang-orang yang dapat bertanggung jawab dan dapat dipercaya untuk setiap pekerjaan yang diberikan Tuhan kepadanya. Saudara saya pelayan Tuhan. Nah kalau saudara saya pelayan Tuhan, saya percaya bahwa pelayanan apapun yang ada pada saudara hari ini, Tuhan yang mempercayakannya kepada saudara. Bukan karena manusia. Tuhan memang memakai para pemimpin untuk mempercayakan pelayanan ini. Tapi pastinya pelayanan ini dipercayakan Tuhan kepada saudara. Marilah saudara, biarlah kita menjadi orang yang dapat dipercaya. Seperti dikatakan Matius 24 ayat 46. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Biarlah saudara menjadi orang yang dapat dipercaya sampai Tuhan Yesus datang mendapatkan saudara sedang melakukan tugas yang Tuhan percayakan. Amin saudara, tetap bertekun, tetap setia. Jangan saudara meninggalkan apa yang Tuhan percayakan. Ada banyak orang dengan begitu mudah saudara berkata, saya gak mau pelayanan lagi.
Ada begitu banyak orang melepaskan jabatan dalam pelayanannya. Padahal saudara, kalau hari ini saudara sudah dipercaya, saudara sudah dipilih Tuhan, melampaui begitu banyak orang-orang di sekeliling saudara. Saudara dipanggil, dipilih dan dipercayakan untuk melakukan pekerjaannya. Jadi yang diperlukan adalah kau dapat dipercaya, lakukan tugas panggilanmu, tugas kepercayaan Tuhan berikan, lakukan dengan penuh tanggung jawab, dengan setia. Dan Tuhan punya janji ya saudara ya, seperti dikatakan Matius 25 ayat 28. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Orang yang mau maksimal akan ditambah-tambahkan kepercayaan Tuhan. Yaitu mereka yang punya 1 talenta, mereka simpan, mereka pendam, mereka tidak mengembangkannya, maka diambil diberikan kepada yang punya 10. Kenapa enggak diberikan yang punya 4 saudara? Yang 2 mengembangkannya menjadi 4, kenapa yang 5 jadi 10? Artinya mereka yang maksimal. Saudara, Tuhan mau saudara maksimal dalam apa yang Tuhan percayakan. Lakukan tugas pelayananmu dengan tuntas. Jangan selalu menolak setiap Tuhan mempercayakannya saudara. Belajar saudara memaksimalkan talenta. Saudara bisa makin maksimal dipakai Tuhan kalau saudara tidak suka menolak kepercayaan Tuhan berikan. Kadang-kadang orang sudah berpikir, aduh gak bisa, gak sempat, sibuk, aduh repot nanti. Nah akhirnya mereka tidak mengambil keputusan untuk mengambil tanggung jawab dalam kepercayaan yang diberikan. Karena sudah berpikir gak bisa. Halo saudara, saya mau katakan, saudara disertai Tuhan kita yang hebat dan dahsyat. Dan Roh Kudus itu ada bersama saudara. Apa yang tidak bisa kita lakukan? Tidak ada. Jangan cuma nyanyi yang kita tahu. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus pasti ada jalan keluar. Kita bilangnya begitu saudara. Tapi ketika dipercaya kita bilang kita nggak bisa, nggak mampu. Halo, Tuhannya di mana saudara? Kalau saudara berkata demikian, mari yakin dan percayalah saudara disertai Tuhan yang hebat. Tidak ada yang tidak bisa saudara lakukan. Kalau kau libatkan Tuhan di dalamnya, kau bisa lakukan perkara-perkara besar. Ya, jadi oleh karena itu maksimalkan talenta yang Tuhan percayakan. Dan juga kita belajar seperti dikatakan Matius 25 ayat keempat. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Seperti gadis yang bijaksana tidak hanya membawa pelita, tapi juga membawa persediaan minyak. Pelita berbicara, saudara membawa terang Kristus. Saudara orang Kristen, agama KTP-nya Kristen. Saudara ada di gereja, saudara melayani Tuhan. Tapi tidak cukup hanya itu. Tapi saudara harus bawa minyak, persediaan minyak. Saya percaya gadis bijaksana hari ini mengambil begitu banyak persediaan minyak. Di mana saudara mengambilnya? Tentunya bukan di supermarket ya saudara. Saudara mengambil persediaan minyak, bicara pengurapan. Dan saya percaya kalau saudara datang kepada Tuhan, di setiap ibadah, pertemuan ibadah yang kau ikuti, kau datang kepada Tuhan dengan setia. Engkau sedang membeli daripadaku minyak, kata Tuhan, supaya dapat melumas matamu. Jadi saudara bisa melihat kebenaran, bisa menangkap, mengerti kebenaran. Ketika kau datang kepada Tuhan, dalam setiap ibadah kau sedang menerima pengurapan dari Tuhan. Karena saya percaya Tuhan tidak pernah datang dengan tangan hampa. Dia datang, dia pasti bawa sesuatu yang pasti pengurapannya, kekuatannya itu akan menyertai saudara. Yang penting saudara datang dengan tulus hati kepada Tuhan. Tuhan berkata ibadah kalau disertai rasa cukup akan mendatangkan keuntungan besar. Ya, jadi ada keuntungan besar yang Tuhan sediakan bagi kita yang datang dengan rasa cukup dalam ibadah. Nah inilah saudara yang dikatakan pegang apa yang ada padamu. Kalau saudara dapat saat ini dipercayakan sesuatu pelayanan, pegang apa yang ada padamu. Tetap lakukan tugas pelayananmu dan selesaikan sampai tuntas. Dan Tuhan akan memaksimalkan talenta saudara. Ketika saudara dapat melakukan dengan penuh tanggung jawab, Tuhan akan tambahkan kepercayaannya, tambahkan tanggung jawabnya. Saudara akan makin maksimal di dalam Tuhan. Dan saudara hari ini seorang yang
pegang apa yang ada padanya adalah seorang seperti gadis bijaksana yang dikatakan bukan hanya membawa pelita tapi juga membawa persediaan minyak. Cari Tuhan lebih sungguh, pengurapannya itu ada persediaan minyak yang kau sedang kumpulkan sehingga pada saat hari Tuhan engkau tetap mempunyai persediaan minyak. Nah, kata yang kedua dikatakan supaya tidak ada seorang pun mengambil mahkotamu, artinya saudara dengar, waiting list di belakang saudara banyak banget yang nunggu ambil posisi saudara kalau saudara mundur. Kalau saudara mundur, yang di belakang maju, saudara di mana? Saudara harus ngantri 2 miliar, 2 juta atau 2 miliar di belakang. Wah, nggak tahu deh ya. Saudara harus ngantri paling belakang lagi. Dan ya semoga saudara bisa kembali pada posisi hari ini. Tetapi yang pasti ada waktu yang hilang kalau saudara melakukannya. Jadi yang diperlukan adalah pertahankan apa yang ada padamu. Jangan seorang pun mengambil mahkotamu. Engkau hari ini sebagai gembala kul, sebagai gembala komsel, atau sebagai gembala sidang. Saudara, Tuhan sudah menyediakan mahkota kemuliaan. Pertahankan apa yang Tuhan percayakan sampai kau menerima mahkota kemuliaan itu, saudara. Engkau hari ini yang memberitakan Injil, tetap memberitakan Injil, setia memberitakan Injil, terus memberitakan Injil sampai pada hari Tuhan kau menerima mahkota sukacita bagimu. Jangan ada yang mengambil mahkotamu di tengah jalan engkau mundur, di tengah jalan kau berhenti sehingga akhirnya kau kehilangan mahkota yang seharusnya menjadi bagian saudara dan saya. Nah, ini yang saudara harus perhatikan, selesaikan sampai tuntas. Kita tahu ada 5 mahkota yang Tuhan sediakan, yaitu pertama mahkota kehidupan, dikatakan dalam Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Mahkota kehidupan diberikan kepada orang yang tahan uji. Seperti tadi yang kita baca dalam Yakobus 1 ya, di ayatnya yang ke-12. Ya, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Waktu menghadapi pencobaan saudara tetap bertahan. Bertahan artinya tetap beribadah, tetap melayani, tetap berdoa, tetap baca firman, tetap lakukan kebenaran saudara. Nah, kalau saudara adalah orangnya yang dikatakan apabila ia sudah tahan uji. Nah, maksudnya tahan uji, Tuhan berkata dalam Roma 5, berbahagialah ketika kita jatuh dalam berbagai pencobaan, maka pencobaan itu membuat engkau tekun, dan ketekunan buat kau tahan uji, dan tahan uji membuat kau punya pengharapan, dan pengharapan di dalam Yesus tidak mengecewakan. Jadi apabila ia sudah tahan uji, yaitu ia mulai dengan ketekunan, setiap ada masalah ia datang kepada Tuhan, dia lihat pertolongan Tuhan. Ada masalah berikutnya, dia tahu kemarin Tuhan tolong, hari ini juga Tuhan tolong. Dia kembali datang kepada Tuhan, dia melihat kembali pertolongan Tuhan. Dan berikutnya ketika masalah lebih besar, karena dia yakin dulu Tuhan tolong, hari ini juga Tuhan pasti tolong. Dia akan terus bertekun di dalam Tuhan. Nah, ketekunan ini membuat orang tahan uji jadi kebal, saudara. Kita harus sampai pada posisi mau diapain aja tetap puji Tuhan, haleluya. Nah, inilah saudara yang harus ada pada kita. Oke, mahkota kehidupan diberikan kepada orang yang dikatakan bertahan dalam pencobaan dan ia tahan uji sehingga ia memperoleh apa yang dijanjikan, yaitu mahkota kehidupan. Nah, kedua adalah mahkota kebenaran diberikan kepada orang yang dikatakan 2 Timotius 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ya, seperti apa yang dikatakan Paulus, ia siap menerima mahkota kebenaran. Kenapa? Karena Paulus dikatakan setia menanti-nantikan kedatangan Tuhan kedua kalinya. Sehingga dalam penantiannya ia terus berusaha untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, ya saudara. Nah, yang ketiga, Tuhan sediakan mahkota abadi. Kepada siapa mahkota abadi diberikan? Yaitu kita baca 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi.
Ya, mahkota abadi diberikan kepada orang yang mau melatih pengendalian diri dan berjuang untuk menjadi yang terbaik untuk Tuhan. Nah, ini dia saudara ya. Jadi Tuhan berikan mahkota abadi kepada orang yang mau melatih penguasaan diri, pengendalian diri dan berjuang untuk menjadi yang terbaik. Berjuang dalam arena perlombaan. Matanya tertuju kepada Tuhan, belajar abaikan kehinaan dan terus tekun dalam pikul salib. Maka saya percaya kita akan sampai pada garis finish dan siap menerima mahkota abadi. Belajar terus penguasaan diri adalah buah roh yang terakhir yang harus kita latih dan memang sulit, tetapi percayalah Tuhan akan mampukan kita sampai kita memiliki 9 buah roh karakter Kristus dalam hidup kita. Nah saudara, mahkota yang keempat diberikan adalah mahkota kemuliaan. Dikatakan dalam 1 Petrus 5 ayat 2 dan 4. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Iya, mahkota kemuliaan diberikan kepada para gembala yang tugasnya mengembalakan ya setiap domba-domba. Nah demikian, kalau saudara adalah orangnya, percayalah Tuhan sudah menyediakan mahkota kemuliaan. Nah yang terakhir ada mahkota sukacita atau mahkota kemegahan. Kita baca 1 Tesalonika 2 ayat 19 dan sampai dengan 20. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu? Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Ya, ini diberikan kepada para penginjil. Seorang penginjil pasti diberikan sukacita ketika bisa menangkan jiwa ya saudara. Jadi saudara sebagai penginjil Tuhan sediakan mahkota sukacita atau kemegahan. Jadi ada 5 mahkota yang disediakan untuk saudara boleh menerimanya. Yang penting lakukan bagian saudara dengan tulus hati dan murni hati. Lakukan tugas pelayananmu. Jangan ada seorang pun mengambil mahkotamu. Kalau saudara hari ini adalah orang yang sudah bertahan dalam berbagai pencobaan kita sudah alami, mari tetap bertahan walaupun di depan kita harus menghadapi juga berbagai pencobaan. Tuhan sudah menyediakan mahkota kehidupan buat saudara, dan saudara yang setia menanti kedatangan Tuhan ada mahkota kebenaran. Saudara yang hari ini melatih terus pengendalian diri saudara, berjuang untuk menjadi yang terbaik, Tuhan sudah sediakan mahkota abadi dan mahkota kemuliaan bagi para gembala dan mahkota sukacita bagi para penginjil. Ya, saudara, Tuhan akan meluputkan saudara dari pencobaan yang akan datang atas dunia. Artinya sebelum Tuhan menghukum bumi, maka orang yang menjadi pelaku firman dan yang menanti-nantikan Tuhan akan diangkat terlebih dahulu atau rapture. Amin. Ya, Tuhan akan meluputkan saudara. Hukuman yang akan dilakukan Tuhan atas bumi atau atas dunia ada 3 saudara. Yang dikatakan 7 materai yang akan dibuka, 7 sangkakala yang akan ditiup, 7 cawan murka Allah yang akan ditumpahkan atas bumi. Wow, ngeri banget saudara hal-hal demikian. Nanti kita akan bahas satu persatu dalam 3 kali pertemuan kita. Kita akan belajar tentang 7 materai yang akan dibuka. Berbicara di ayat Wahyu 6 ayat 1 sampai dengan 2 dikatakan demikian. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ke-7 materai itu. Dan aku mendengar yang pertama dari ke-4 makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi gemuruh, "Mari!" Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Ya saudara, dikatakan kuda putih dan penunggangnya memegang sebuah panah. Nah ini bicara tentang antikris yang akan memerintah selama 7 tahun saudara. 3,5 tahun damai, ia akan menyesatkan banyak orang. Membuat banyak orang dipasang tanda 666. Nah ini akan terjadi ya saudara ya. Jadi antikris akan memerintah selama 7 tahun. Ketika pada saat terjadi peperangan besar nanti, gak ada yang bisa menolong Israel. Israel kalah, tetapi ada satu sosok yang akan berdiri di bait Allah yang akan memberi damai, saudara, memberi ketenangan, dan banyak orang tertipu. 3,5 tahun
damai. Tapi setengah tahun berikutnya ia menyatakan dirinya bahwa tidak lagi boleh membawa kurban-kurban persembahan kepada Tuhan. Maka disitulah saatnya yang dikatakan aniaya yang dahsyat yang tidak pernah ada dulu dan sekarang tidak pernah ada lagi. Itu yang dikatakan Matius 24 ayat 21. 3,5 tahun masa aniaya yang dahsyat, saudara. Tapi puji Tuhan, saudara dan saya kita sudah terangkat. Amin, saudara percaya ya bahwa kita akan diluputkan dari hari pencobaan yang akan datang atas dunia. Kita sudah diangkat Tuhan. Lalu berikutnya yang dikatakan Wahyu 6 ayat ketiga. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, "Mari." Dan majulah seekor kuda lain. Seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi. Sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Ya, dikatakan ketika materai kedua dibuka, ada kuda merah padam. Penunggangnya diberi kuasa mengambil damai sejahtera atas bumi. Sehingga mereka saling membunuh. Ini akan terjadi peperangan. Mereka saling membunuh. Karena dikatakan diberi kuasa kepada penunggang kuda merah itu, yaitu mengambil damai sejahtera atas bumi. Gak ada damai, yang ada ketakutan, dicekam, kecemasan, kekhawatiran. Karena damai sejahtera sudah diambil daripadanya. Dan mereka saling membunuh. Wah, ngeri, tapi kita semua sudah rapture, amin. Oke, yang ketiga, kuda hitam dan penunggangnya dikatakan memegang sebuah timbangan. Ya, coba kita baca dalam Wahyu 6 ayat 5-6. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Amin. Jadi bicara akan terjadi kelaparan, harga sangat mahal, saudara. Hari ini juga harga udah sangat mahal ya, tapi belum sampai pada waktu yang disebut ini lebih parah lagi, saudara. Kalau hari ini cabai pernah sampai 120.000 ya, saudara ya. Luar biasa, kalau dulu cuma 15.000 sekilo bisa sampai 120.000. Tapi itu belum apa-apa. Nanti dikatakan harga sangat mahal, terjadi kelaparan, saudara, pada saat itu. Tetapi karena ada orang-orang yang masih tertinggal. Siapa yang tertinggal, saudara? Mereka juga disebut orang pilihan. Mereka hamba-hamba Tuhan yang hari ini pelayanan hebat luar biasa, tapi tidak melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan ketika mereka tertinggal, mereka baru sadar, ya ternyata benar, aku salah. Dan mereka berusaha berjuang untuk hidup mempertahankan imannya. Nah, karena orang-orang yang demikian, maka dikatakan Tuhan bilang, jangan rusakkan minyak dan anggur itu ya. Bagi mereka tetap ada perlindungan, tetapi mereka harus juga pakai kekuatan sendiri ya untuk mempertahankan imannya ya. Walaupun dikatakan ada perlindungan bagi mereka, maka dikatakan kesusahan, kesukaran, aniaya yang dahsyat itu dikatakan Matius 24 ayat 22-nya itu karena orang-orang pilihan, maka nggak sampai lama-lama, 3,5 tahun doang. Tapi bayangkan, saudara, 3,5 tahun menghadapi kengerian ini, wah itu juga udah mengerikan nih, saudara. Tapi puji Tuhan, saudara dan saya sudah rapture, amin. Dilindungi dari hari yang akan datang demikian. Terjadi kelaparan. Yang keempat dikatakan Wahyu 6 ayat 7-8. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Wow, ngeri banget ya, saudara. Yang keempat ini dikatakan kuda hijau kuning dan penunggangnya bernama Maut. Maka dia akan mendatangkan penyakit sampar, penyakit menular, kelaparan, dan peperangan yang lebih dahsyat lagi, saudara. Tapi kita sudah rapture, amin, saudara. Nah, berikutnya kita baca Wahyu 6 ayat 9 sampai dengan 11.
Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, "Berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi?" Ya saudara, ketika materai kelima dibuka, di situ diperlihatkan orang-orang yang mati ya bagi iman mereka pada akhir zaman. Dan Tuhan mendengar seruan mereka meminta keadilan dan akan memberikan, dan Tuhan punya janji memberikan keadilan pada waktunya buat mereka ya saudara. Jadi dikatakan di sini diperlihatkan ketika materai kelima terbuka, diperlihatkan ada mereka yang mati martir, mereka yang mati mempertahankan iman. Mereka berseru sampai berapa lama lagi? Ya begitu ya saudara. Dan berikutnya dikatakan Wahyu 6 ayat 12 sampai 14. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka materai yang keenam, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncangkan angin yang kencang. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Ya saudara, ketika materai keenam dibuka maka terjadi gempa bumi yang dahsyat yang mengakibatkan kehancuran yang dahsyat bersama dengan berbagai fenomena astronomis yang tidak biasa ya saudara. Mereka yang bertahan hidup saat itu akan berteriak, "Runtuhlah menimpa kami dan sembunyikan kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka dan siapakah yang dapat bertahan." Dan mereka yang selamat dari materai ke-1 sampai dengan materai yang kelima itu, mereka dikatakan di sini bertahan, udah runtuh menimpa kami gitu. Kenapa? Karena mereka dicekam ketakutan yang sangat. Yang dikatakan mereka berteriak, "Runtuh menimpa kami, sembunyikan kami terhadap Dia." Takut yang luar biasa karena apa yang dilihat saudara. Fenomena-fenomena alam. Ya fenomena astronomis. Bintang-bintang di langit. Gempa bumi yang dahsyat. Itu membuat mereka sangat takut saudara. Dan yang ketujuh dikatakan, surga sunyi senyap kira-kira setengah jam. Dan ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah. Dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala hukuman Tuhan atas bumi kedua. Nanti kita bahas berikutnya. Terdengar ledakan bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi. Ini hal yang sangat menakutkan. Saudara, mari berjuanglah untuk saudara tidak masuk pada masa ini. Ketika 7 materai itu dibuka, yang terjadi seperti tadi kita baca, yaitu 3,5 tahun damai, tapi 3,5 tahun berikutnya ada aniaya yang dahsyat. Tapi kita yang rapture di mana? Wah, kita sedang masuk dalam pesta perkawinan anak domba dan menerima mahkota sesuai dengan apa yang saudara lakukan di muka bumi ini. Oleh karena itu saudara, ingat pelajaran kita hari ini, ada orang-orang yang akan dilindungi dari hari pencobaan yang akan datang atas dunia, yaitu bagi mereka adalah orang yang menjadi pelaku firman dan tekun menanti-nantikan Tuhan. 2 hal ini biarlah saudara catat, mari kita lakukan, kita hidupi, lakukan kebenaran di setiap kesempatan dan nanti-nantikan Tuhan dalam ketekunan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Biarlah materi ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Saya akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mau rapture, kami mau terangkat, kami tidak mau tertinggal, kami tidak mau mengalami 7 materai yang dibuka yang begitu amat sangat mengerikan. Tuhan, kami mau mengambil keputusan hari ini untuk menjadi pelaku firman Tuhan dan tekun menanti-nantikan Tuhan hingga kami boleh diluputkan dari hari pencobaan yang akan datang atas dunia. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Segala hormat kemuliaan bagi nama Tuhan yang melindungi menyertai kami bersama kekuatan Roh Kudus yang dahsyat dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ya sahabat penerobos, biarlah sahabat penerobos tetap setia mengikuti pelajaran-pelajaran dari generasi penerobos. Biarlah saudara menjadi para penerobos yang tidak terhentikan karena apa yang dilihat, didengar dan dihadapi maju terus sampai garis finish. Saya tetap mengundang sahabat penerobos untuk bergabung bersama kami. Silakan catat nomor di bawah ini dan katakan kami rindu untuk bergabung. Saya akan kasih link Zoom buat saudara untuk kita bersama-sama terus belajar mempersiapkan diri kita menjadi penuntas amanat agung. Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.